Apa itu sel islet? Sel islet atau biasa disebut pulau Langerhans merupakan mikroorgan endokrin multihormonal di pankreas. Pulau-pulau ini tampak sebagai kelompok bangunan bulat dengan sel-sel yang terpendam di dalam jaringan eksokrin pankreas. Islet pankreas memiliki 4 jenis sel. Sel yang pertama yaitu ada sel alfa. Sel alfa menghasilkan glukagon. Glukagon merupakan hormon yang disekresi pankreas untuk menstimulasi hepar agar mengeluarkan glukosa yang tersimpan ke aliran darah. Yang kedua ada sel beta, yaitu sebagai tempat sintesis dan sekresi insulin. Insulin adalah hormon yang mempengaruhi kadar gula darah. Yang ketiga ada sel delta, yaitu menghasilkan somatostatin. Somatostatin merupakan hormon peptida yang mengatur sistem endokrin dan berpengaruh terhadap neurotransmisi dan proliferasi sel. Yang keempat ada sel polipeptida pankreas, yaitu membantu mensintesis dan mengatur pelepasan polipeptida pankreas. Manusia memiliki satu salinan gen insulin yang terletak pada kromosom 11. Gen ini sudah diekspresikan di dalam sel beta pankreas dan terbentuk dari untaian DNA yang mencakup daerah pengode dan bukan pengode. Pada manusia, gen insulin memiliki 3 akson yang terpisah oleh 2 intron. Akson 1 dan 2 mengode bagian mRNA yang tidak mengalami translasi. Akson 2 mengode sinyal peptida atau P dan rantai B. Akson 2 dan 3 mengode peptida C, dan akson 3 mengode rantai A ditambah bagian mRNA yang tidak mengalami translasi. Preproinsulin merupakan produk translasi pertama dari gen insulin. Sinyal peptida diikat oleh partikel pengenal sinyal atau signal recognition particle atau SRP. Kemudian melalui interaksi dengan reseptor SRP pada membran retikulum endoplasma, terjadi penetrasi preproinsulin ke dalam lumen RE yang diikuti pembelahan proteolitik sinyal peptida dari preproinsulin menjadi proinsulin. Selanjutnya, proinsulin akan mengalami lipatan yang sesuai untuk membentuk ikatan disulfida. Pada saat itu, proinsulin yang telah dilipat dipindahkan ke aparatus Golgi dan dipisahkan untuk jalur konstitutif atau pengaturan jalur keluarnya. Jalur konstitutif merupakan jalur yang digunakan sebagai jalan keluar yang pengaturannya tidak dilakukan oleh sekretago. Selain itu, terdapat jalur lain di mana semua molekul proinsulinnya diurutkan, termasuk di dalamnya paket-paket prohormon yang sudah dikemas ke dalam granula sekretorik. Selanjutnya akan terjadi proses eksositosis sebagai respon terhadap sekretago. Selanjutnya, sekresi insulin. Sintesis dan sekresi insulin terjadi di dalam sel beta. Ada 2 topik yang akan dibahas mengenai sekresi insulin. Yang pertama, fase sekresi insulin, dan yang kedua, sinyal sekresi insulin. Mari kita beranjak terlebih dahulu ke fase sekresi insulin. Pelepasan insulin dari pulau-pulau Langerhans memerlukan pengaturan negatif untuk memastikan tingkat rendah melepaskan insulin dalam kondisi istirahat. Selain itu, diperlukan juga pengaturan positif untuk memfasilitasi respon kuat terhadap kondisi adanya peningkatan kadar glukosa darah. Insulin dilepaskan dalam bentuk bifasik, yaitu terdiri dari fase pertama dan juga fase kedua. Pada fase pertama melibatkan difusi kantung kecil dari granul-granul pada membran plasma. Kantung-kantung tersebut mudah disekresi karena granul-granul tersebut sudah berada di dalam membran pada keadaan basal, dan pembongkaran isi granul-granul merupakan respon terhadap adanya nutrisi dan juga non-nutrisi sekretago. Fase pertama berlangsung singkat, sekitar 10 menit, dan memiliki laju sekresi insulin sebesar 1600 pmol per menit. Pada fase kedua merupakan fase berkelanjutan, di mana laju sekresi insulin adalah sebesar 400 pmol per menit. Umumnya ditimbulkan oleh pengaruh nutrisi dan melibatkan mobilisasi dari granul-granul intrasel ke tempat membran target, soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein receptor atau TSNARE pada membran plasma untuk bisa memasuki bagian distalnya dan menjalani langkah-langkah fusi eksositosis. Selanjutnya, sinyal sekresi insulin. Homeostasis metabolisme energi sebagian besar dikendalikan oleh keseimbangan antara efek anabolik hormon insulin dan efek katabolik hormon glukagon. Sekresi insulin dari sel-sel beta pulau Langerhans diatur oleh sejumlah faktor, tetapi sinyal stimulasi yang dominan ialah peningkatan glukosa darah yang terjadi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat.
Selain glukosa yang merangsang terjadinya sekresi insulin pada sel beta secara langsung, hal ini dimungkinkan juga oleh fungsi potensial dari efektor lainnya, seperti asam lemak bebas, asam amino, dan hormon inkretin atau glucagon-like peptide 1-GLP1. Semuanya itu memerlukan tingkat ambang glukosa tertentu yang biasanya 6 mm untuk dapat berefek. Peningkatan glukosa darah menginduksi peningkatan metabolisme glukosa dalam sel beta, sehingga terjadi peningkatan produksi ATP melalui beberapa sumber, yaitu glikolisis, oksidasi glukosa mitokondria, dan pengangkutan aktif ekuivalen reduksi dari sitosol ke rantai transport elektron mitokondria. Peningkatan yang dihasilkan pada rasio ATP dan ADP menghambat ATP sensitif K+ channel sehingga mengakibatkan depolarisasi membran plasma. Kemudian terjadi pembukaan voltage gate Ca2+ channel diikuti dengan masuknya Ca2+ ekstrasel yang berfungsi untuk mengaktifkan eksositosis granul-granul. Berikut disediakan gambar proses sekresi insulin. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa glukosa akan diangkut dari dalam darah melewati membran sel untuk masuk ke dalam sel. Proses ini memerlukan senyawa pengangkut glukosa, yaitu glukos transporter 2 atau GLUT2. Dalam keadaan fisiologis, transportasi transmembran dilakukan oleh GLUT2 yang berfungsi sebagai pembawa glukosa dengan akses masuk ke dalam sel yang tak terbatas. Glukosa akan mengalami proses fosforilasi dan oksidatif oleh aktivasi glukokinase untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Dengan membebaskan molekul fosfat sehingga rasio ATP dan ADP berubah. Kemudian terjadi depolarisasi membran. Selanjutnya adalah masalah sintesis. Masalah yang dapat terjadi pada sintesis insulin antara lain ketidakmampuan pulau-pulau Langerhans untuk menghasilkan insulin. Ketidakmampuan pulau-pulau Langerhans untuk menghasilkan insulin mengakibatkan insulin yang keluar dari sel beta dan beredar di dalam darah kurang atau bahkan tidak ada. Ketidakmampuan tersebut terjadi karena proses autoimun sel beta yang ditemukan pada diabetes mellitus tipe 1. Untuk mengatasi diabetes mellitus tipe 1 ini harus diberikan preparat insulin agar dapat langsung bekerja di dalam darah. Yang kedua adalah adanya stres pada RE yang melibatkan the unfolded protein response atau UPR. Adanya stres pada RE melibatkan UPR yang berperan dalam perkembangan seluler agar sel dapat mempertahankan kapasitas dalam proses pelipatan protein. Stres yang terjadi pada RE akan mengakibatkan terjadinya mutasi pada pembelahan proinsulin yang berakibat kegagalan pelipatan insulin, sehingga sel tidak dapat menghasilkan jumlah insulin yang sesuai untuk mempertahankan homeostasis. Kegagalan sintesis insulin di sini juga harus dibantu dengan pemberian preparat insulin. Masalah sekresi. Penurunan sekresi insulin berkaitan dengan 3 fenomena berbeda, yaitu yang pertama, desensitasi terhadap glukosa, yang kedua, kelelahan sel beta, dan yang ketiga, glucose toxicity. Desensitasi terhadap glukosa juga dikenal sebagai resistensi insulin, yang merupakan ketidaksanggupan insulin memberi efek biologi yang normal pada kadar gula darah tertentu. Selain akibat kurangnya reseptor insulin pada sel secara kuantitas, hal ini juga disebabkan gangguan pada pasca reseptor. Gangguan tersebut terdapat pada pembentukan, yaitu sintesis dan juga translokasi dari suatu faktor yang penting bagi pemindahan glukosa dari darah ke dalam sel untuk selanjutnya di metabolisme, yakni glucose transporter atau GLUT. Peningkatan produksi superoksida pada mitokondria yang berpotensi mengaktifasi UCP2 yang memediasi pemborosan ATP menjadi bentuk panas, akan menyebabkan penurunan jumlah ATP, diikuti penurunan rasio ATP atau ADP, sehingga proses sekresi
insulin menurun 19,20. Penelitian Torres menunjukkan terjadinya kegagalan sekresi insulin bila GLUT grup 2 berkurang 80% atau lebih. Berkurangnya GLUT disebabkan karena berkurangnya enzim N-acetylglucocasemin transferase 4A yang mengode MGAT4A dan berfungsi dalam ekspresi GLUT2. Defisiensi MGAT4A pada tikus menunjukkan ekspresi yang sangat rendah dari GLUT2 pada permukaan sel-sel beta yang berakibat berkurangnya transport glukosa. Yang selanjutnya, efek metabolisme insulin. Yang pertama, berperan dalam metabolisme glukosa. Hormon insulin merupakan salah satu bagian tubuh yang penting dalam metabolisme tubuh. Insulin berfungsi untuk mengubah glukosa yang menjadi energi dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Hormon ini juga dapat membantu tubuh menyimpan energi. Insulin akan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen di sel otot, trigliserida di sel lemak, dan sel hati. Insulin dihasilkan oleh pankreas. Apabila insulin produksinya cukup dan digunakan dengan baik, maka kadar gula dalam darah akan berada di dalam angka normal. Namun apabila terjadi keadaan di mana insulin tidak cukup, maka sel tubuh akan kelaparan dan kemudian lemak akan dipecah dan dibuat pengganti energi. Akan tetapi hal ini akan berakibat penumpukan keton dan menyebabkan keadaan ketoasidosis yang dapat mengancam jiwa. Yang kedua, berperan dalam metabolisme glikogen. Di hati, insulin mempengaruhi metabolisme glikogen dengan merangsang sintesis glikogen. Protein fosfatase 1 adalah molekul kunci dalam regulasi metabolisme glikogen. Melalui defosforilasi, PPI memperlambat laju glikogenolisis dengan menonaktifkan fosforilase kinase dan fosforilase A. Sebaliknya, PPI mempercepat glikogenesis dengan mengaktifkan glikogen sintesis beta. Insulin berfungsi untuk meningkatkan aktivitas spesifik substrat PPI pada partikel glikogen yang pada gilirannya merangsang sintesis glikogen dari glukosa di hati. Ada berbagai enzim metabolisme hati di bawah kendali langsung insulin melalui transkripsi gen. Hal ini mempengaruhi ekspresi gen dalam jalur metabolisme. Dalam glikolisis, ekspresi gen glukokinase dan pirufat kinase meningkat. Dalam lipogenesis, ekspresi peningkatan asam lemak sintase, pirufat dehidrogenase, dan asetil CoA karboksilase. Yang ketiga, berperan dalam metabolisme protein. Tingkat pergantian protein sebagian diatur oleh insulin. Sintesis protein dirangsang oleh peningkatan penyerapan alanin, arginin, dan glutamin intraseluler oleh insulin dan ekspresi gen albumin dan miosin otot alfa rantai berat. Regulasi pemecahan protein dipengaruhi oleh penurunan regulasi enzim hati dan sel otot oleh insulin yang bertanggung jawab atas degradasi protein. Enzim yang terkena dampak termasuk protase yang bergabung pada ATP ubiquitin dan protease lisosom yang tidak bergantung pada ATP dan hidrolase. Yang keempat, berperan dalam metabolisme lipid. Seperti yang disebutkan sebelumnya, insulin meningkatkan ekspresi beberapa enzim lipogenik. Hal ini disebabkan glukosa disimpan sebagai lipid dalam adiposit. Dengan demikian, peningkatan pembentukan asam lemak akan meningkatkan penyerapan glukosa oleh sel. Insulin selanjutnya mengatur proses ini dengan melakukan defosforilasi dan kemudian menghambat lipase sensitif hormon yang menyebabkan penghambatan lipolisis. Pada akhirnya insulin menurunkan kadar asam lemak bebas serum. Itu berperan dalam peradangan dan vasodilatasi.
Tindakan insulin dalam sel endotel dan makrofag memiliki efek antiinflamasi pada tubuh. Di dalam sel endotel, insulin merangsang ekspresi sintase oksida nitrat endotel. Fungsi melepaskan nitrik oksid yang menyebabkan vasodilatasi. Insulin menekan faktor nuklir yang ditemukan secara intraseluler dalam sel endotel. Insulin menekan pembentukan radikal oksigen dan spesies oksigen reaktif di dalam makrofag. Insulin menghambat ekspresi NADPH oksidase dengan menekan salah satu komponen utamanya. Efek metabolisme glukagon. Glukagon memiliki efek yang signifikan pada metabolisme glukosa, asam amino, dan asam lemak dalam tubuh. Beberapa efek metabolisme glukagon yang penting meliputi: yang pertama, peningkatan produksi glukosa. Glukagon merangsang produksi glukosa baru dalam hati melalui proses yang disebut gluconeogenesis. Ini terjadi ketika glukagon merangsang hati untuk mengubah asam amino dan laktat menjadi glukosa, sehingga meningkatkan kadar glukosa darah. 2. Penghancuran glikogen. Glukagon merangsang penghancuran glikogen dalam hati melalui proses yang disebut glikogenolisis. Ini menghasilkan pemecahan glikogen menjadi glukosa, yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah untuk meningkatkan kadar glukosa darah. 3. Penghambatan produksi insulin. Glukagon juga dapat menghambat produksi insulin oleh sel beta dalam islet pankreas. Ini membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh dan mencegah penurunan kadar glukosa darah menjadi terlalu rendah. 4. Liposis. Glukagon merangsang liposis, yaitu pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini meningkatkan penggunaan lemak sebagai sumber energi dalam tubuh. Secara keseluruhan, glukagon berperan dalam meningkatkan kadar glukosa darah dan memobilisasi sumber energi alternatif seperti asam amino dan lemak untuk menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh.